pertama, pengantar hukum bisnis. Sebelum kita membahas materi lebih dalam mengenai hukum bisnis, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu hukum dan bisnis. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban keadilan, mencegah terjadinya kekacauan, dan melindungi hak serta kewajiban subjek hukum. Sedangkan bisnis adalah suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, dan keuangan yang dihubungkan dengan produksi barang atau jasa dengan motif memperoleh keuntungan. Dari kedua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dengan resiko dan usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Adapun ruang lingkup dari hukum bisnis diantaranya kontrak bisnis, jual beli, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan go public dan pasar modal, penanaman modal asing, kepailitan dan likuidasi, perkreditan dan pembiayaan, jaminan utang, surat berharga, perburuhan, hak atas kekayaan intelektual, anti monopoli, perlindungan konsumen, keagenan dan distribusi, asuransi, perpajakan, penyelesaian sengketa bisnis, bisnis internasional, dan hukum pengangkutan, baik darat, laut, udara, dan multimoda. Hukum bisnis terdiri atas dua aspek pokok, yaitu yang pertama aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Lalu yang kedua aspek kebebasan membuat perjanjian, di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian bersama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perjanjian merupakan aspek pokok dari hukum bisnis. Nah, apa sih perbedaan antara perjanjian dan perikatan? Jadi, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal kepada pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan. Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang. Yang termasuk dalam subjek perjanjian adalah yang pertama, orang yang membuat perjanjian, yaitu harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut. Lalu yang kedua, badan hukum, yaitu suatu badan atau orang yang diakui secara hukum dan mempunyai hak serta kewajiban. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi objek perjanjian antara lain, yang pertama, barang-barang yang dapat diperdagangkan. Lalu yang kedua, barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya. Lalu yang ketiga, barang yang akan ada di kemudian hari. Selanjutnya, pengertian dari kontrak. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua belah pihak atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Asas kontrak terdiri atas 7 macam. Di antaranya yang pertama, asas kontrak sebagai hukum yang mengatur, di mana ketentuan hukum positif tidak berlaku mutlak. Yang berlaku adalah apa yang diatur disepakati oleh pihak dalam kontrak atau perjanjian tersebut. Yang kedua, asas konsensual, di mana persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena penyesuaian kehendak atau konsensus dari para pihak. Yang ketiga, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing. Yang keempat, asas pacta sunt servanda, di mana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat kedua belah pihak seperti mengikatnya sebuah undang-undang. Yang kelima, asas good faith, di mana perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Yang keenam, asas kepribadian. Perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain. Yang terakhir, asas obligator. Jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak yang telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban sementara.
Kemudian untuk membuat suatu perjanjian setidaknya terdapat 4 syarat yang wajib dipenuhi. Yang pertama, kesepakatan. Proses kesepakatan ini harus dilakukan secara bebas tanpa adanya kekhilafan atau paksaan maupun penipuan. Lalu yang kedua, kecakapan. Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Adapun menurut pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mereka yang pailit, dan orang yang hilang ingatan. Lalu yang ketiga adanya sebab tertentu, dan yang keempat sebab yang halal. Maksudnya, isi dari perjanjian tersebut tidak boleh melanggar UU, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, dalam hukum perjanjian terdapat istilah prestasi dan wan prestasi. Bentuk dari prestasi yang pertama memberikan sesuatu, lalu berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sedangkan bentuk dari wan prestasi diantaranya yang pertama, tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, dan tidak sempurna memenuhi prestasi. Selain prestasi dan wan prestasi, terdapat juga istilah force majeure, yaitu keadaan di mana debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasi tadi karena keadaan memaksa, bukan karena kesalahannya. Debitor terhalang untuk menunaikan kewajibannya karena keadaan yang tak terduga sebelumnya, sehingga debitor tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Etika bisnis. Pengertian etika bisnis. Etika pada dasarnya adalah suatu studi yang mempelajari tentang hal yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Selanjutnya ada tujuan mempelajari etika bisnis. Tujuannya adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good bisnis dan tidak melakukan bangkai bisnis atau dirty bisnis. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang terkait. Selanjutnya ada beberapa manfaat yang kita dapatkan ketika kita menerapkan etika bisnis dalam perusahaan, yaitu satu, ada mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis yang baik akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Kedua, ada mendapatkan citra positif di mata pelanggan. Hubungan yang baik antara perusahaan dan pelanggan merupakan sebuah prestasi. Ketiga, ada etika dalam perusahaan akan menjadi budaya yang khas yang akan membuatnya lebih unggul. Keempat, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan. Pelanggan yang sudah percaya terhadap perusahaan akan mendatangkan keuntungan dan maksimal secara terus-menerus. Kelima, yaitu terciptanya hubungan kerja yang baik antara anggota perusahaan. Dengan menjunjung tinggi nilai moral, maka perselisihan antara anggota perusahaan dapat terhindarkan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Satu, ada pressure yang didapatkan karena persaingan kompetitor. Dua, kondisi ekonomi. Ketiga, ada kesalahan operasional. Keempat, adalah pengaturan individu akan etika. Kelima adalah demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Alan Fajar Fadila. Pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk topik yang pertama, kita akan membahas mengenai syarat bagi tanggung jawab moral. Ada beberapa syarat tanggung jawab moral. Yang pertama, tindakan itu dijalankan oleh pribadi yang rasional. Dan syarat tanggung jawab moral yang kedua, yaitu kita harus melakukan sesuatu bebas dari tekanan, ancaman, paksaan, atau apapun itu namanya. Dan yang terakhir, syarat tanggung jawab moral adalah kita melakukan tindakan tertentu yang memang atas inisiatif kita sendiri. Yang selanjutnya, yaitu mengenai status perusahaan part yang pertama. Terdapat dua pandangan nih mengenai status perusahaan part pertama ini. Ada yang namanya legal creator. Legal creator ini yaitu perusahaan yang sepenuhnya kita hukum karena itu ada hanya berdasarkan hukum. Dan status perusahaan yang kedua namanya legal recognition, atau suatu usaha bebas dan produktif. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya dinilai dan diukur berdasarkan sejauh mana perusahaan itu berhasil mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk part yang kedua mengenai status perusahaan, kita akan membahas mengenai bahwa anggapan perusahaan tidak mempunyai tanggung jawab moral itu sama saja dengan mengatakan bahwa kegiatan perusahaan itu bukanlah kegiatan yang dijalankan oleh manusia.
di mana tanggung jawab moral perusahaan itu dijalankan sebenarnya oleh staf manajemen. Tanggung jawab legal tersebut ini tidak dapat dipisahkan dari si tanggung jawab moral itu. Nah, tetapi sesungguhnya pada tingkat operasional itu bukan hanya staf manajemen yang memikul tanggung jawab sosial dan moral di dalam suatu perusahaan, melainkan seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai lingkup tanggung jawab sosial. Ada dua lingkup tanggung jawab sosial, teman-teman. Yang pertama yaitu keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Dan untuk lingkup yang kedua yaitu mencakup tentang keuntungan ekonomi. Selanjutnya untuk poin B, ada beberapa argumen nih teman-teman yang menentang perlunya keterlibatan sosial perusahaan. Yang pertama, tujuan utama bisnis itu kan menjaga keuntungan sebesar-besarnya, bukan untuk melakukan tanggung jawab sosial. Nah, karena perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, maka argumen poin kedua yaitu tujuan perusahaan tersebut menjadi terbagi-bagi dan harapan juga menjadi membingungkan. Setelah kita sama-sama membahas manajemen perusahaan melakukan sesuatu yang berbeda dari kebutuhan sosial, perusahaan tersebut dengan pertama kebutuhan dan lain itu akhirnya semakin berubah juga kurang lagi terbatasnya sumber daya alam. Yang ketiga, lingkungan sosial yang lebih baik. Ini artinya bahwa jika perusahaan melakukan sesuatu yang berlibatan dengan sosial, maka diharapkan lingkungan sosial akan menjadi jauh lebih baik. Yang keempat, perimbangan tanggung jawab dan kekuasaan. Yang kelima, bisnis mempunyai sumber daya yang berguna. Dan argumen yang terakhir, keuntungan jangka panjang. Kenapa? Karena ketika perusahaan memiliki keterlibatan sosial yang tinggi, maka diharapkan perusahaan tersebut dapat berdiri dalam jangka waktu yang panjang. Poin yang terakhir pada materi kali ini yaitu membahas mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Prinsip utama dalam suatu organisasi profesional dan perusahaan adalah struktur dan mengikuti strategi. Artinya, struktur suatu organisasi itu didasarkan atau ditentukan oleh strategi dari organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, strategi yang diwujudkan melalui struktur organisasi ini dilakukan demi mencapai tujuan dan misi perusahaan, di mana ini tentunya perlu dievaluasi secara periodik. Salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan itu mencakup nilai-nilai dan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut, atau bisa juga disebut dengan audit sosial. Oke teman-teman, setelah kita membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, pada materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum perikatan. Yang pertama, itu ada yang namanya perikatan teman-teman. Ada apa saja sih itu perikatan? Yang pertama, itu ada hukum harta kekayaan atau law of property. Yang kedua, ada hukum pribadi, yaitu personal law. Dan yang ketiga, ada hukum waris atau law of succession. Dan yang terakhir, ada yang namanya hukum keluarga atau family law. Nah, poin selanjutnya yaitu mengenai pengaturan hukum perikatan. Pengaturan hukum perikatan ini diatur dalam buku ketiga BW dengan judul Fund Verbitration, yaitu tentang perikatan yang terdiri dari 18 bab ditambah dengan titel yang 8A, yaitu pembahasan lebih rincinya ada pada bab yang pertama di mana membahas mengenai perikatan-perikatan pada umumnya, ada bab yang kedua membahas mengenai perikatan-perikatan yang timbul dari perjanjian, bab yang ketiga perikatan-perikatan yang timbul karena perjanjian, bab yang keempat membahas mengenai hapusnya perikatan-perikatan tertentu, dan bab yang terakhir untuk bab 5 sampai bab selanjutnya di mana bab 8A membahas mengenai perjanjian khusus. Subjek perikatan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kreditur atau aktif. Syarat kreditur itu ada dua. Yang pertama, pihak kreditur tidak perlu diketahui identitasnya oleh debitur, dan yang kedua, pergantian kreditur dapat terjadi secara sepihak. Yang kedua, ada yang namanya debitur, yaitu pasif. Syaratnya
Yang pertama, orangnya harus selalu diketahui identitasnya oleh kreditur. Dan yang kedua, pergantian debitur hanya dapat terjadi dengan sepengetahuan dan sepersetujuan oleh kreditur. Selanjutnya yaitu mengenai objek perikatan. Menurut pasal 1224 KUHP, beberapa objek perikatan yaitu contohnya yang pertama memberikan sesuatu, yang kedua berbuat sesuatu, dan yang ketiga tidak berbuat sesuatu. Di mana syarat objek perikatan itu yang pertama harus tertentu ditentukan, yang kedua objeknya dipergunakan, dan yang ketiga harus mungkin dilakukan. Poin yang terakhir pada materi ini yaitu mengenai macam-macam perikatan. Macam yang pertama yaitu ada perikatan positif dan negatif. Perikatan positif itu perikatan yang berupa perbuatan nyata, sedangkan perikatan negatif itu berupa tidak berbuat sesuatu. Untuk macam yang kedua ada perikatan sebitas lalu dan berkelanjutan. Perikatan sebitas lalu itu adalah perikatan yang pemenuhannya itu hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan perikatan berkelanjutan itu perikatan yang dilakukan secara terus-menerus dan jangka waktu tertentu. Oke, sekian teman-teman penjelasan dari saya Alan Fajar Fadila mengenai materi tanggung jawab sosial perusahaan dan hukum perikatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama badan usaha, joint venture, dan waralaba. Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjelaskan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan dan dikerjakan serta berkedudukan dalam wilayah negara RI untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Selanjutnya adalah macam-macam perusahaan. Yang pertama, perusahaan swasta adalah perusahaan yang seluruh modal dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah. Nah, perusahaan ini terbagi menjadi tiga, yaitu perusahaan swasta nasional, perusahaan swasta asing, dan perusahaan patungan atau campuran joint venture. Yang kedua, perusahaan negeri adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara, pada umumnya disebut dengan BUMN, yang terdiri dari dua bentuk, yaitu perusahaan umum (perum) dan perusahaan perseroan (perseroan). Selanjutnya adalah joint venture. Joint venture ini adalah jenis dari kerjasama badan usaha dengan pengertian perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dengan tujuan untuk menyatukan sumber daya dan menjalankan joint venture. Selanjutnya adalah manfaat joint venture. Yang pertama, mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya karena adanya unsur pembagian kebutuhan. Yang kedua, transfer teknologi antar pihak. Yang ketiga, meminimalisir risiko usaha. Yang keempat, memungkinkan untuk mengembangkan usaha sampai ke skala global. Selanjutnya adalah syarat-syarat joint venture. Yang pertama, wajib dalam bentuk perseroan terbatas jika ada unsur modal asing. Yang kedua, untuk joint venture yang PNA, modal dalam perusahaan patungan joint venture company. Yang ketiga, ada jumlah bidang usaha yang tertutup untuk perusahaan joint venture sehingga calon investor harus melihat data negatif investasi yang terbaru. Yang keempat, perusahaan joint venture PMA wajib mengajukan izin prinsip dan izin usaha tetap ke Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nah, yang terakhir adalah perusahaan joint venture PMA secara berskala menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal ke BKPM. Selanjutnya adalah waralaba. Waralaba ini adalah jenis kedua dari kerjasama badan usaha dengan pengertian konsep pemasaran produk dan jasa secara cepat, memperluas jaringan dalam bentuk pemberian lisensi, nama, produk, sistem, dan prosedur dari pemilik merek franchisor kepada penerima waralaba franchise pada jangka waktu tertentu dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati kedua belah pihak.
adalah jenis waralaba, terbagi menjadi dua, yaitu produk franchise dan purchasing franchise or manufacturer franchise. Produk franchise adalah suatu bentuk waralaba di mana penerima waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari partnernya dengan pembatasan wilayah seperti pengeceran bahan bakar, Shell, atau duty per outbound. Nah, selanjutnya adalah purchasing franchise or manufacturer franchise adalah pemberi waralaba hanya memegang peranan memberi know-how dari suatu proses seperti minuman Coca-Cola. Selanjutnya adalah kewajiban franchise. Yang pertama, memberi informasi posisi keuangan yang akurat. Yang kedua, memberi izin pemeriksa usaha. Yang ketiga, menghadiri pelatihan awal. Yang keempat, membayar biaya franchise. Yang kelima, hanya menjual produk dan jasa yang telah disetujui. Yang keenam, membeli persediaan bahan dan tingkat persediaan. Yang ketujuh, menggunakan olahan promosi manual operasi usaha sesuai. Selanjutnya adalah hak franchise. Yang pertama, memperoleh petunjuk dan bantuan. Yang kedua, menggunakan nama dan sistem. Yang ketiga, memperoleh persediaan produk. Yang keempat, menjual franchise kepada pembeli yang disetujui. Yang kelima, memutuskan hubungan jika perjanjian franchise dilanggar oleh franchisor. Nah, dan yang terakhir adalah kewajiban franchisor. Yang pertama, menerima setoran franchise. Yang kedua, memeriksa pembukuan franchise. Yang ketiga, memutuskan hubungan kemitraan karena pelanggaran oleh franchise. Yang keempat, pembelian kembali franchise pada saat pemutusan hubungan kemitraan. Yang kelima, membeli kembali franchise pada saat jual franchise. E-commerce. E-commerce merupakan singkatan dari Electronic Commerce Transaction, dengan pengertian transaksi perdagangan antara penjual dengan pembeli untuk menyediakan barang, jasa, atau mengambil alih hak dengan mempergunakan media elektronik atau digital medium, di mana para pihak tidak hadir secara fisik. Selanjutnya adalah unsur-unsur e-commerce. Yang pertama ada kontrak dagang, yang kedua kontrak dagang tersebut dilaksanakan dengan media elektronik, yang ketiga kehadiran fisik dari para pihak tidak diperlukan, yang keempat kontrak itu terjadi dalam jaringan publik, yang kelima sistem terbuka yaitu dengan internet atau www. Yang keenam, kontrak itu terlepas dari wilayah batas yurisdiksi nasional. Selanjutnya adalah keuntungan e-commerce. Bagi konsumen, harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Bagi produsen, efisien, tanpa kesalahan, tepat waktu. Bagi manajemen, peningkatan pendapat dan loyalitas pelanggan. Kekurangan e-commerce adalah bagi konsumen sangat berpotensi mengalami penipuan. Bagi produsen, penyelesaian hukum yang berlaku. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dasar hukum lembaga pembiayaan ada beberapa. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua, ada Surat Keterangan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK-013/1988 tentang tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK-012/2006 tentang perusahaan pembiayaan. Nomor 4, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK-010/2012 tentang perusahaan modal ventura. Kemudian yang kelima, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2012 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Lembaga pembiayaan terdiri dari 3 perusahaan, antara lain yang pertama ada perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan yang pertama ada serbaguna atau leasing, kemudian ada anjang piut atau factoring, yang ketiga ada pembiayaan konsumen atau customer finance, yang terakhir ada usaha kartu kredit atau credit card.
Kemudian yang kedua ada perusahaan budak ventura atau venture capital company, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham. Kemudian ada penyertaan melalui pembelian obligasi konversi. Yang terakhir ada pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyeksi infrastruktur. Kegiatan infrastruktur meliputi yang pertama ada pembelian pinjaman langsung atau direct lending untuk pembiayaan infrastruktur. Kemudian ada refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain. Kemudian ada pembelian pinjaman subordinat atau subordinate loans yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.